warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa FDK TV, senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali hadir menyapa Anda ya. Kali ini di podcast pertamanya, senang sekali rasanya menjadi sebuah kehormatan bagi saya tentunya bisa langsung bertatap muka dan berbincang dengan Rektor UIN Sumatera Utara. Tapi sebelum itu Bu Rektor dan juga pemirsa FDK TV, Putri ada pantun, jangan lupa bilang cakepnya. Ke toko besi membeli paku. Cakep. Iya, di sebelahnya pedagang sagu. Cakep. Jika Anda mahasiswa UINSU, mari kita sambut dengan hangat Rektor yang kita rindu. Luar biasa. Bu Rektor, Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Rektor mungkin dengan auranya yang luar biasa ya Bu, Masya pasti Allah. bisa membangkitkan semangat dari mahasiswa UIN Sumatera Utara. Dan Bu Rektor ini perdana kita podcast Yes. tentunya, apa perasaannya Bu? Luar biasa ya. Pagi ini saya sangat bahagia sekali karena kita memiliki podcast di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Dan alhamdulillah ini merupakan hibah ya. Hibah. Dari Pemprov Sumatera Utara. Dan oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini untuk Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Fatoni ya, dan seluruh tim ya, kadis-kadis yang luar biasa, kemudian Pak Dekan FDK gitu ya, dan tim ini yang terus bergerilya untuk mencari hibah-hibah ya, tidak hanya dari Pemprov malah dari perusahaan-perusahaan lainnya di dakwah ini. Kemudian terima kasih kita juga ini kita tujukan ya untuk seluruh mahasiswa S3 KPI yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk FDK. Mudah-mudahan kita doakan segala amal kebajikan ya yang telah diberikan untuk FDK, khususnya untuk FDK ini dan untuk UIN Sumatera Utara ini mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda, dan juga seluruh sivitas akademika FDK ini ya, kita mengucapkan terima kasih. Dan kita melihat saat ini ya, dari segi sarana prasarana yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini luar biasa sekali. Jadi kemarin saya ini ya, tahun lalu itu akhir tahun kemarin belum seperti ini, tapi sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Karena apa? Karena suasana kantor itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja kita. Yes. Itu memperoleh guru besar itu begitu sulitnya, ya. Ibu punya plan. Apa yang harus kulakukan agar guru besarku ini bisa tercapai? Syarat itu kan Scopus. Dulu itu luar biasa. Susah Bagaimana menembus Scopus itu ya. Tapi Ibu ada tim. Itulah kehebatan kita itu di tim. Kita jangan cantik, kemudian pandai MC gitu ya. Cari teman-teman yang ini kolaborasi. Bisa nggak kalian nanti kalau misalnya ketiga orang teringat MC siapa ya yang terbaik ya, ini ada grup ini muncul kayak gitu. Wah, itu kan keren. Jadi mainnya di relasi juga ya Bu ya. Relasi itu sangat penting sekali. Kita nggak bisa berkembang kalau kita nggak punya relasi. Iya, untuk relasi di UIN sendiri seperti apa Bu dari stakeholdernya? Iya, kalau relasi kita alhamdulillah saat ini cukup bagus ya. Itu di awal kepemimpinan kami itu kan kalau misalnya kerjasama itu di bawah WR4 ya. WR4 itu bagian kerjasama dan kelembagaan. Jadi saya katakan Pak Warek, kita mengadakan kerjasama itu dengan, kalau nasional itu harus di 10 perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Siapa Bu Rektor? UI, UGM, ITB, IPB gitu ya. Yang kita termasuk ya yang lain-lain gitu ya. Alhamdulillah itu kita iniin. Misalnya dengan IPB, itu kerjasama itu bukan hanya signing aja ya, tanda tangan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan yang kita sepakati. Dengan IPB itu kita misalnya pelatihan auditor, kemudian IPB itu ada kegiatan peningkatan kapasitas dosen, mereka yang biayain tapi diadakan di UIN, itu udah terlaksana. Itulah hal-hal itu yang kita terus kembangkan, dan ini perguruan-perguruan tinggi seperti yang udah besar ini ya, itu ranking internasionalnya juga sudah cukup bagus kayak gitu. Ini yang harus kita contoh kayak gitu. Jadi samping memang kalau dengan UIN sesama UIN kan kita memang udah. Hai, aku si
Siti. Hai, aku Imelda. Hai, aku Nabila. Hai, aku Ahmad. Kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sejarah KPI tak terlepas dari Fakultas Dakwah dan Wincu itu sendiri. Wincu yang dulunya IAIN Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 19 November 1973. Lalu pada tanggal 4 Juni 1983 melalui keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keagamaan Islam, maka diresmikanlah Fakultas Dakwah di IAIN Sumatera Utara. Dan pada saat itu Fakultas Dakwah masih mengembangkan dua prodi, yaitu pengembangan masyarakat Islam serta penerangan dan penyiaran agama Islam. Udah jam segini nih, coba dong. Aduh, panas banget nih saya mau belajar ini. Jangan khawatir, setiap ruangan kelas sudah tersedia pendingin ruangan dan kipas angin yang menjaga ruangan tetap sejuk dan nyaman. Untuk mendukung semua aktivitas belajar mahasiswa, tersedia wifi cepat dan stabil yang bisa diakses oleh siapa saja. Tidak hanya itu, tersedia studio TV yang nyaman dan lengkap dengan peralatan modern untuk mendukung kreativitas dan praktik langsung mahasiswa. Dengan adanya lab ini, aktivitas pembelajaran akan jadi lebih maksimal. Jadi teman-teman, Prodi KPI itu berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan kokoh dalam nilai-nilai Islam. Setiap mahasiswa wajib menggunakan busana yang menutup aurat selama berada di lingkungan kampus. Kuliah di sini, kamu nggak cuma dapat ilmu, tapi juga menjaga kehormatan dan martabatmu. Ayo kita ke kelas nomor yang kayak kamu. Di Prodi KPI, kamu akan menguasai bidang studi tanpa meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Prodi KPI mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai Islam. Prodi ini membekali mahasiswa dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi pemimpin berkarakter Qurani yang berani menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, prospek kerja jika kamu lulusan dari KPI sangat banyak, seperti Jurnalis dan reporter, presenter, fotografer dan sineas film, dai dan daiyah, konselor, IR dan humas, penulis dan editor, dan peneliti. jika kalian punya minat dan bakat seperti kamu, jangan kelamaan mikir. Gabung aja di KPI. Pilih Winsu jadi mimpimu. Pilih KPI jadilah kamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini maaf bukan lagi menggugurkan kewajiban, melainkan panggilan jiwa yang rindu akan ketenangan. Agama, mari kita beridul fitri berbahagia. Ego yang selama ini menjulang pelan-pelan kita luruhkan. Mengganti kerasnya hati dengan lembutnya keikhlasan. Maaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Kita lepaskan segala luka yang sempat menyesakkan dada. Karena memaafkan adalah cara terbaik untuk mencintai jiwa. Kita tak hanya pulang ke kampung halaman, namun kembali ke kita penuh kasih sayang. Setiap jabat tangan adalah jembatan yang kembali kita bangun. Menghapus jarak yang sempat membuat silaturahmi tertegun. Biarlah yang lalu menjadi kenangan yang mendewasakan. Kini kita melangkah dengan lembaran putih yang murni dan ringan. Terima kasih atas napas dan waktu yang Engkau pinjamkan, hingga kami sampai kepada hari yang penuh dengan kemuliaan. Insya Allah cahaya Ramadan tidak luntur di makan putaran masa. Menjaga langkah kami tetap tegak dalam iman dan takwa. Dan Syawal kita lalui.
wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FDK TV. Sekarang kita lagi ada di podcast Waras Mahasiswa Berkelas. By the way, kalian ini yang menang video kemarin ya? Alhamdulillah ya. Mengharumkan nama jurusan. Boleh dong jelasin itu kemarin menang video apa ke teman-teman yang lagi nonton? Boleh dong. Mulai dari mana ya? Berempat dulu. Belakangannya siapa nih? Mari. Di tengah jalan itu Nabi. Kalau mau nyari apa ya, aku lupa lagi bahasa Inggrisnya kayak mana, cuman kalau mau cari tujuan hidup itu adalah mencari arti dari penyiksaan gitu, karena hidup adalah penyiksaan. Iya sih, karena juga sih dengar dari mana gitu ya, find some meaning of suffering gitu tulisannya. Katanya dunia makanul musibah. Dunia itu tempat musibah. Jadi kalau kita nggak mau kena musibah aja di dunia kan gitu. Iya. Buat nama grup itu bisa jadi doa gitu. Kita bikinnya Bismillah juara 1 gitu. Dan alhamdulillah adalah doa. Ya. Bukan omongan adalah doa doang. Pengabdian masyarakat, kolaborasi internasional. Tidak hanya kaunseling itu di sekolah. Masyarakat sudah mengenali kaunselor-kaunselor di Kita slow dalam pergerakannya. Dekat PK ni memang kita akan pejabatkan cerita lain. boleh dikatakan 80% adalah murid sekolah dan juga universiti.